suatu mobil living legend di Toyota, salah satu off-roader paling hebat yang bisa dibeli di showroom. Ini adalah Land Cruiser 300. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Ya, mobil ini belum ada di hadapan kami. Dulu kami sering membuat video macam ini sebelum masuk ke Indonesia, mobilnya. Karena ini mobilnya spesial, maka kami buat video yang seperti dulu. Setelah lama menunggu, akhirnya telah muncul di bumi ini. Lama? Iya, lama sekali. Lifespan suatu Land Cruiser itu untuk tidak ganti model sangat amat lama sekali. Sedikit sejarah mengenai Land Cruiser. Dulu zaman Perang Dunia Kedua, saat Bung Fitra masih berjuang, Bung Fitra ini sekarang sedang di rumah sakit berperang melawan COVID. Mudah-mudahan lekas sembuh. Jepang bukan hanya menduduki Indonesia, tapi juga ada beberapa negara, termasuk Filipina. Nah, di Filipina itu Jepang menemukan Jeep Amerika, dan mereka suka. Kemudian mereka bawa balik ke Jepang. Kemudian memerintahkan salah satu pabrik mobil untuk membuat mobil seperti itu. Dan salah satu pabrik mobil itu adalah Toyota. Jadilah yang namanya Toyota AK-10. Yang merupakan kopian dari American Bantam GP atau Ford GP. Atau yang Anda kenal dengan Willys. Ya, intinya nenek moyangnya Jeep. Willys kemudian resmi memproduksi massal Jeep dan perang sudah selesai. Willys klaim copyright. Macam YouTube. Klaim copyright ke Toyota tahun 1954 dan akhirnya Toyota membuat suatu yang baru, yaitu Land Cruiser FJ dan BJ yang sama sekali bukan kopian dari Jeep. Di Indonesia dikenal dengan nama hardtop, suatu nama yang aneh karena yang softtop pun orang-orang bilangnya hardtop, softtop. Ya, bentuk creativity orang Indonesia masa itu. Sebenarnya sejarah Land Cruiser sudah sering kami bahas. Intinya sampai sekarang total Land Cruiser yang terjual di bumi ini sudah mencapai lebih dari 10 juta unit. Langsung ke inti video ini saja. Land Cruiser 300. Diluncurkan world premiere online 10 Juni 2021 kemarin. Yang dilakukan di Uni Arab Emirat. Market besar di sana untuk Land Cruiser. Land Cruiser di sana itu seperti kita melihat kijang di jalan banyaknya, walaupun sebenarnya jalanan sepi. Memang banyak foto yang sudah bocor di mana-mana sebelum launching. Itu yang membuat kami tidak terlalu exciting pertama kali melihat pas world premiere ini. Bentuknya ya masih mirip Land Cruiser, namun bodinya itu menebal. Jendela-jendelanya seperti menipis. Overall, semakin mengotak. Moncongnya terlihat lebih modern dan semakin tebal. Bumper dan grillnya menyatu. Lampunya penuh dengan ke-LED-an, dengan lampu sen yang model berlari. Dan juga mendapatkan DRL yang berbentuk L. Lampu ini berposisikan tinggi yang berpotensi menyilaukan spion sedan di depannya. Pasti bikin emosi supir sedan itu. Dan di bawahnya juga ada fog lamp-nya. Belakangnya terlihat normal, tapi bagian lampunya juga mengecil dengan penuh ke-LED-an. Dengan lampu sen yang model berlari-lari juga. Overhang belakangnya terlihat meninggi untuk departure angle yang lebih baik. Oh iya, ini luar biasa. Kamera belakangnya ada washernya. Wah, sangat bermanfaat sekali. Dari samping lebih mengotak tapi tetap mempertahankan tradisi bentuk Land Cruiser. Namun bodinya lebih menebal, jadi terlihat wheel arch-nya mengecil. Proporsinya agak berubah yang membuat rodanya jadi terlihat kecil. Ini macam orang kekar dengan kaki yang kecil. Panjang totalnya itu sedikit memanjang namun masih belum mencapai 5 meter, yaitu 4.950 mm. Namun wheelbase-nya masih sama persis, yaitu 2.850 mm. Tidak berubah selama 30 tahun ini wheelbase. Apakah Land Cruiser 300 masih memakai sasis yang sama dengan Land Cruiser 200, 100, dan 80? Ya, kami tidak tahu. Mungkin saja, tapi ini katanya semuanya total desain baru. Wheelbase 2850 itu mungkin adonan yang sudah pas untuk off-road, untuk Land Cruiser. Dan ya, ada sasis dan ada body. Ini adalah body over frame, leather frame. Tidak berubah menjadi monokok seperti yang dilakukan oleh Defender. Tetap dengan gaya lama, mungkin karena sudah terbaik untuk off-road. Musuh terberat gaya leather frame ini adalah berat. Yes, bobot.
Namun Land Cruiser 300 ini lebih ringan 200 kg dibanding dengan sebelumnya, yaitu Land Cruiser 200. Itu berkat TNGA. Ya, ada juga TNGA untuk body over frame. Toyota New Global Architecture membuat posisi duduk lebih enak dan tidak melelahkan kalau nyetir lama. Katanya, membuat sasis yang bodinya 1,2 kali lebih rigid. Katanya, membuat bodi yang lebih nyaman dengan sistem suspensi yang baru. Bagian belakangnya, katanya, membuat titik berat yang lebih rendah dengan menurunkan sedikit dan memundurkan posisi mesin dan gearbox. Katanya, efeknya juga weight distribution antara depan dan belakang mendekati seimbang. 46,5% di belakang dan 53,5% di depan. Katanya, suspensi ada yang baru yaitu EKDSS, panjang sekali. Electronic Kinetic Dynamic Suspension System. Intinya ini stabilizer bisa dilepas depan secara elektronik. Ya ini kalau di Jeep namanya sway bar release. Kondisi off-road bisa dirilis sway barnya atau stabilizernya untuk memaksimalkan artikulasi suspensi. Kondisi off-road itu di lock untuk kestabilan. Dan ini tidak perlu pusing-pusing kita mengatur. Komputer mobilnya pun bisa mengatur secara otomatis. Bicara soal pengaturan off-road yang sangat amat banyak sekali. Differential lock selain tengah dan belakang, depan pun bisa. Ya kalau bingung tinggal pilih auto lagi. Gardan belakang masih solid axle, tapi sayangnya masih dengan track bar yang membuat suatu mobil leather frame itu bergoyang-goyang aneh kalau kena goncangan. Namun penempatan shock breakernya ada perubahan. Untuk gardan depan tidak solid axle, independen sejak Land Cruiser 100. Mesin V8 5700cc yang biasa dipakai di Land Cruiser 200 atau Lexus LX 570 yang versi bensin sudah tidak dipakai. Sekarang yang bensin menggunakan mesin 3500cc V6 yang lebih ringan. Sama dengan yang terpasang di Lexus LS 500 terbaru. Namun ini lebih bertenaga dibanding dengan mesin yang lama, yaitu 415 horsepower dan torsinya 650 Nm. Angka-angka prestasi yang luar biasa untuk mesin bensin. Karena apa? Karena pakai turbo. Kami suka turbo. Tapi bukan hanya satu turbo, ada dua turbo, twin turbo. Kami suka twin turbo. Kipasnya pun sudah bercerai dengan mesin, jadi tidak menempel lagi. Sekarang elektrik kipasnya ini dengan multiple speed. Kenapa tidak dari dulu? Dulu ngegas RPM tinggi suara kipasnya mengganggu sekali. Sirkulasi oli pada mesin ini juga didesain untuk tetap melubrikasi dengan baik walaupun menanjak sampai 45 derajat. Dan tanpa snorkel bisa menyelam air sampai 700 mm. Lebih dalam dibanding dengan mobil off-road standar pada umumnya. Tapi yang terkenal untuk suatu Land Cruiser adalah diesel. Dan ini mesin dieselnya baru. Tadinya 4500cc V8 turbo diesel. Sekarang mengecil jauh. Menjadi 3300cc V6. Sama-sama turbo diesel juga. Tapi yang ini turbonya 2. Dengan sistem sequential. Kalau tidak digas dalam, hanya satu turbo yang bekerja. Tapi kalau digas dalam-dalam, ada dua turbo bekerja sama memompa udara ke dalam mesin. Sama seperti yang versi bensin juga sistem lubrikasi dan dalamnya penyelaman itu sama. Gearbox yang didapatkan adalah automatic 10 speed. Luar biasa, 10. Jumlah percepatan yang banyak itu cocok sekali untuk diesel. Oke, sekarang bagasinya yang bisa dibuka dengan model tendang. Ada row ketiga yang bisa dilipat secara elektrik, menghasilkan keluasan bagasi tradisional Land Cruiser. Kita ke bagian kokpit. Desainnya sebenarnya itu tidak terlalu spesial. Ya mungkin memang didesain agar tidak cepat kuno, karena Land Cruiser itu ganti generasinya lama sekali. Pengontrolannya juga lebih banyak dibawa ke atas. Semakin sedikit tombol-tombol dan puter-puteran di sekitaran shifter. Ada layar sebesar 12,3 inch di tengah. Dengan berbagai tampilan, kami suka karena sekarang layarnya bisa membagi tampilan. Karena dulu apabila kita memainkan AC, tampilan yang lama hilang, ketutupan AC. Dan ini bisa Apple CarPlay. Audionya JBL 14 speaker. Layar ini tentu bisa menampilkan kamera 360 derajat juga. Model tembus pandang. Macam di Defender. Untuk memudahkan saat off-road atau sangat berguna sekali kalau masuk gang. Agar ban kita tidak kejeblos got.
Urusan pengontrolan AC ini kami suka, semuanya dengan tombol-tombol fisik yang bisa diraba dan dirasa. AC-nya ini 4 zone, jadi tanpa kesepakatan musyawarah mufakat tentang suhu kabin tidak masalah. Dan ini pengontrol AC belakangnya keren sekali. Rem tangannya tadinya di Land Cruiser 200 itu masih memakai otot, bahkan di Lexus LX 570 pun masih memakai otot. Tapi ini Land Cruiser 300 memakai jari secara elektronik. Ya, kami lebih percaya otot, apalagi untuk off-road. Oh iya, ada wireless chargernya di depan untuk handphone Anda. Instrumen clusternya dengan 2 dial analog besar yang isinya speedometer dan RPM. Ada jarum analog juga untuk bensin dan temperatur mesin. Tidak seperti dulu yang ada jarum lagi untuk voltase aki dan tekanan oli. Tapi jangan khawatir, dua itu tetap ada, bisa ditampilkan di MID 7 inch-nya. Di antara 2 dial besar itu, ada satu lagi yang luar biasa. Start stop engine button-nya ada scanner sidik jarinya untuk extra security. Luar biasa. Tapi pasti merepotkan di negara yang dingin apabila pakai sarung tangan. Kami yakin fungsi ini bisa dimatikan. Duduk belakang di row kedua terlihat lebih tinggi dibanding dengan sebelumnya. Ini bagus. Karena Land Cruiser itu duduk belakangnya tidak enak. Terasa agak rendah joknya. Dan ini armrestnya pun sudah lebih manusiawi karena lebih tinggi dan tingginya sama dengan armrest yang ada di door panel. Land Cruiser ini tersedia yang GR Sport, wah versi Gazoo Racing, tapi hanya gayanya saja. Secara performance sama, dan kami tidak tahu nanti akan masuk Indonesia seperti apa, dan option-option yang didapatkan seperti apa saja. Semua yang kami sebutkan tadi di video ini belum tentu didapatkan untuk versi Indonesia. Asal jangan mendapatkan mesin V6 4000cc saja. Karena sebenarnya ada satu lagi pilihan mesin yaitu yang itu V6 4000cc. Merupakan pilihan yang termurah kelihatannya. Overall, mengenai Land Cruiser 300, ya dari pandangan kami secara online. Walaupun bentuknya kami sebenarnya tidak terlalu suka kotak-kotaknya, tapi kami tetap ingin Land Cruiser baru ini. Gara-gara membuat video ini pun menjadi lebih pengen lagi. Mobil ini merupakan mobil yang cocok untuk Anda yang sedang nyalon jadi presiden. Untuk Anda yang orang kaya yang selalu pakai Land Cruiser namun tidak pernah off-road. Untuk Anda siapapun yang mampu yang punya hati ke yang namanya Land Cruiser. Karena mobil ini terupgrade, bukan berubah seperti Land Rover Defender. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.